Selamat pagi serta webinar pada hari ini. Pagi Dokter Andri, apa kabar? Pagi Bu, suara saya jelas Ibu? Jelas. Suara saya jelas kan? Selamat Natal untuk yang merayakan dan selamat berlibur untuk yang semua yang hadir di sini. Webinar pada hari ini diselenggarakan oleh Promosi Kesehatan Pusdokes Polri. Pada hari ini kita akan bicara tentang wasir dan pencegahannya. Pagi ini sudah hadir bersama kita Dr. Andri Wongso, spesialis bedah ya Dok ya? Iya betul Ibu. Oke. Pada hari ini kita live on YouTube ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tidak bisa masuk di Zoom, kita langsung buka di channel YouTube Promes Pusdokes Polri. Ya sebelum ini persiapan saya menyapa dulu abang-abang, senior-senior, mohon izin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pokok bahasan tentang wasir, ya, tentang wasir atau yang kita kenal dengan hemoroid. Nanti saya akan menjelaskan mengenai gejala yang sering terjadi di masyarakat pada umumnya. Nanti saya tidak bahas terlalu dalam karena ini terbuka untuk umum, nanti malah bingung. Nanti terakhir kita ada sesi acara tanya jawab, mangga silakan. Saya akan coba jawab nanti kalau memang saya kesulitan, nanti ada senior-senior yang mohon izin untuk membantu menjawab. Ya. Iya. Untuk sekedar informasi, narasumber kita AKP Dr. Andri Wongso Kusumo, spesialis bedah, menjabat sebagai Kaur Kusmapta Bitkes Jas Kod Brimob. Monggo Dr. Andri, langsung saja sudah saya bukakan share screen-nya. Ya rekan-rekan, saya akan mulai langsung aja untuk materi saya pada pagi hari ini. Saya tentang wasir ya, jadi hemoroid. Apa sih yang dibilang tentang hemoroid ini? Atau kita bilang wasir. Ini kalau dikatakan sudah hemoroid berarti terdiri dari kata hem dan ros. Hem itu darah, berarti ada ros, yang ros mengalir, jadi ada darah yang mengalir keluar. Jadi kalau yang sudah dikatakan hemoroid itu berarti ada darah yang keluar. Jadi tidak cuma sekedar benjolan, tapi sudah ada darah yang mengalir keluar. Ya, jadi kita rekan-rekan harap membedakan kalau umpama yang dikatakan cuman wasir itu benjolan biasa, tapi kalau sudah yang berdarah itu kita beda lagi. Penanganannya, penyebutannya juga berbeda. Lanjut Ibu. Nah, kemudian untuk kata anatominya juga batasannya dari mana? Nah, yang dikatakan kita berdarahnya itu di bagian mana? Biasanya bisa di daerah anus, bisa di daerah rektum, di atasnya. Jadi ada usus besar di bagian paling terakhir, itu yang kita sebut rektum. Batasannya seberapa panjang? Kalau misalnya rektum itu kurang lebih biasanya antara 10 sampai 12 cm, sedangkan kalau anus biasanya maksimal antara 3 sampai 4 cm. Ada batasnya itu yang kita kenal disebut ada suatu garis namanya linea dentata, itu batasannya. Ini ada gambarnya. Silakan Ibu dilanjut. Nah, ini gambarannya. Jadi batasannya ini dulu. Kita mengenal dulu batasannya itu ada garis yang membatasi ini yang disebut linea dentata ya. Jadi garisnya, kemudian yang bagian atas rektum itu masih bagian dari usus besar yang paling akhir. Kemudian anal kanal itu yang biasanya sering terjadi lokasi terjadinya wasir. Nah, bisa dari nanti kita bagi ada wasir dalam, ada wasir luar. Itu akan menentukan posisinya. Kemudian itu ada yang diberi garis itu dibilang ada sphincter internal. Jadi itu yang biasanya kalau kita mau kebelet buang air besar atau mau kentut, tapi kita bisa tahan. Ini fungsi dari sphincter ini yang bisa untuk membantu kita untuk menahan.
ya. Dan jadi kalau seumpama biasanya pada orang udah lanjut usia biasanya melemah ini otot sphincternya ini. Kemudian lanjut. Nah, jadi patofisiologinya ini dasarnya yang kita kenal sebagai anal cushion melemah. Ini jadi bantalan dari daerah anus, dari daerah sekitar anus itu melemah dan juga adanya dilatasi vena. Jadi vena itu pembuluh darah balik, ya, yang mengangkut dari darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung, ya, dari vena. Apa aja yang menyebabkan anal cushion atau bantalan sekitar anus itu menjadi melemah? Ada beberapa faktor. Ini seperti ada faktor usia, ada karena injury, jadi ada cedera. Training itu mengejan. Biasanya kita pola buang air besar yang lama, mengejan sampai dalam waktu yang lama. Kemudian adanya inflamasi atau suatu peradangan dari jaringan. Kemudian hiperperfusi itu ada hubungannya nanti dengan ada hipertensi, ada pelebaran pembuluh darah kapiler, dan kemudian ada venostasis, adanya sumbatan dari pembuluh darah balik. Macam-macam, penyumbatan bisa karena trombus, bisa ada karena klepnya dari pembuluh baliknya yang kurang bagus. Ya, ini semua yang menyebabkan dari ada terjadinya loss fixation. Jadi penyangganya itu hilang, jaringan penyangga. Kemudian ada venodilatasi, jadi ada pelebaran pembuluh darah vena yang abnormal, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya hemoroid. Jadi berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan, tidak cuma satu faktor aja. Jadi kalau kita pengobatannya juga kompleks, tidak bisa hanya mengobatin hanya salah satu sisi atau satu bagian aja. Jadi perlu kerjasama dari dokter juga pasien. Lanjut Ibu. Ini saya kasih contoh gambar dari anal cushion. Yang ini kalau misalnya rekan-rekan, ini gambarnya jelas. Rekan-rekan mungkin kalau bisa lihat itu yang ada di gambar di arah tunjuk pinset, itu adalah saluran muara anus. Itu yang ditunjuk ke arah pinset itu adalah jaringannya kendor. Itu yang dibilang anal cushion melemah. Nah, sedangkan yang di bagian atas yang ada seperti garis-garis gitu, itu adalah mukosa dinding rektum kita, usus besar bagian ujung. Nah, dibatasin ada yang tadi saya jelaskan ada linea dentata. Nah, itu batasnya. Di bagian bawah itu kayak ada jaringan yang bergelambir. Itu yang jaringan melemah itu. Nah, karena pernah cedera atau ibu-ibu yang hamil karena persalinan normal, karena lama-lama jaringannya kendor. Ya, ini kebetulan dapat sampel potongan yang jelas ini. Lanjut Ibu. Patofisiologinya sendiri jadi garis besarnya begini. Kita lihat dari sisi yang sebelah kanan, itu dibilang ada peningkatan tekanan dari dalam rongga panggul. Intinya tekanan yang meningkat di area rongga panggul yang menyebabkan pelebaran dari ada di daerah wasir sana, di daerah anus, itu ada namanya plexus hemorrhoidalis. Nah, itu melebar semua, pembuluh darah yang kecil-kecil itu pembuluh darah venanya. Kemudian menyebabkan peningkatan tekanan yang akhirnya menyebabkan swelling atau bengkak. Ya, yang kita kenal yang wasir ada benjolan, bilang ada benjolan itu adalah swelling. Nah, ini saya hanya bahas sekilas, ini ada akhirnya hormon-hormon inflamasi keluar, ada serotonin, ada reaktivasi daripada hormon-hormon inflamasi, sehingga menyebabkan yang di bagian sisi kiri adanya dari vena eferen yang menyempit, vena terjadi konstriksi dan agregasi dari platelet. Nah, semua itu awal mulanya yang bisa menyebabkan adanya pendarahan, gatal, dan nyeri. Biasanya kalau kita di wasir, kita punya wasir gini, biasanya kalau udah berdarah, kok bisa kadang gatal, kadang cuma gatal aja, nggak ada berdarah, atau kadang cuma nyeri aja ini. Jadi patofisiologinya ini. Jadi intinya kita bagaimana mengurangi tekanan di dalam rongga panggul. Kalau tekanan di dalam rongga panggul berkurang, pelan-pelan ini bisa menghilang. Kecuali grade-nya sudah tinggi. Kalau misalnya grade-nya sudah tinggi, ya berarti kita harus melakukan tindakan operatif. Silakan dilanjut. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman lapangan yang sudah kita lakukan dari perkumpulan Ikatan Dokter Bedah.
Ini lokasi yang tersering yang sering kita dapatkan. Kembali lagi, kenapa kok misalnya kita bisa tentukan ada 3 lokasi yang sering terjadi ini? Dikarenakan adanya pembuluh-pembuluh balik, vena-vena kecil yang paling banyak di arah jam-jam ini. Jadi arah jam 3, jam 11, dan jam 7. Tentunya ini di arah kita ya, arah dokter yang memeriksa, bukan arah pasien. Jadi pasien terlentang posisi litotomi. Nah, ini itu gambarannya itu dubur anus. Nah, itu arahnya dari jam 3, jam 7, jam 11. Lanjut. Nah, kemudian untuk rekan-rekan sejawat dari dokter umum kita biasanya sering melakukan pemeriksaan. Tapi dari pengalaman dari UGD yang sudah dikonsulkan, biasanya hanya wasir. Nah, caranya menentukan pertama kita tentu seperti biasa anamnesa. Tanya apakah ada benjolan, pendarahan, ada nyeri, ada keluar nggak, keluar cairannya apa, warnanya gimana. Kemudian kita inspeksi, dilihat, kita harus lihat sendiri. Jadi ya kebanyakan dari rekan-rekan kita dari sejawat dari GP itu dari UGD itu kadang-kadang cuma diintip aja dan dia tidak melakukan pemeriksaan yang ketiga ini seperti ini palpasi RT karena RT ini makan waktu apalagi di zaman pandemi corona gini rekan-rekan yang dari GP yang di UGD juga pasti pengennya cepat berharap untuk menghindari kontak terlalu lama dengan pasien-pasien yang ada di UGD. Ya kita mengerti memang kondisi ini. Ya. Kemudian ya padahal untuk pemeriksaan wasir ini palpasi ini yang paling menentukan. Kenapa saya katakan paling menentukan? Biasanya kalau kita sudah sering melakukan pemeriksaan palpasi atau rectal tooth ini, kita akan hanya dengan melakukan RT kita tahu ini wasir atau ini suatu keganasan atau tumor di sekitar rektum. Dari kita rasakan dari ujung jari kita atau kita lihat dari benjolan yang keluar dari lubang anus itu kita bisa menentukan. Kemudian kalau misalnya masih ragu-ragu, ada pemeriksaan keempat, ini anoskopi. Anos alatnya ini ada 2 saya tampilkan. Ada ya kalau yang dari metal ini biasanya yang lama ya. Edisi yang keluaran biasanya dokter-dokter yang sudah lama dia pakai yang metal. Karena kenapa? Metal ini sekarang sudah ditinggalkan karena dia sudah tidak populer karena dia begitu sekali pakai, kita harus sterilkan lagi. Kalau metode penyeterilannya tidak bagus, ya terus terang pasti akan kurang aman untuk pemakaian pasien-pasien berikutnya. Nah, yang sering saya pakai adalah yang kiri. Yang kiri ini adalah dari plastik yang disposable. Jadi sekali pakai bisa langsung kita buang. Ya, jadi untuk pemakaian sekali pakai idealnya. Tapi biasanya kalau di rumah sakit wilayah yang kecil biasanya juga dicuci, kita sterilkan, kita pakai lagi. Karena terus terang di daerah kecil agak sulit mencari anoskopi yang seperti yang kiri ini. Harusnya sih disposable, sekali pakai harusnya dibuang. Kemudian pemeriksaan yang terakhir, proktosigmoidoskopi ini hanya dilakukan di rumah sakit besar. Jadi alat ini tidak semua rumah sakit punya, dan kalaupun ada, alat ini bisa untuk diagnostik sekaligus terapeutik. Maaf, Bang. Ya. Udah mandi. Ya. Saya lanjutkan. Ini jadi alat yang terakhir ini sekaligus kita bisa untuk diagnostik. Oh tahu ini wasir atau ini suatu keganasan dan kita ambil sampel untuk melakukan biopsi biasanya. Kita biopsi. Jadi bisa untuk diagnostik. Oh kalau kecil dibuang sekalian bisa untuk terapeutik juga. Lanjut. Nah ini untuk faktor-faktor resikonya. Jadi macam-macam faktor resikonya itu ada banyak untuk wasir. Makanya tadi dari awal saya sudah jelaskan. Nggak bisa diobatin hanya dari dokter aja. Tanpa kerjasama pasien, untuk wasir ini akan sulit disembuhkan. Saya sudah pastikan. Saya selalu, kalau menerima pasien-pasien dengan wasir, selalu saya sampaikan. Jadi perlu kerjasama dari 2 belah pihak. Pertama, yang ini saya sampaikan adalah tentang pasien dengan obesitas atau kegemukan. Kenapa saya katakan kegemukan ini pengaruh? Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, pada daerah perut yang besar itu akan memberikan tekanan yang besar di rongga panggul. Ya, intinya patofisiologi yang tadi saya jelaskan sebelumnya.
Kalau misalnya perutnya besar, otomatis tekanan di dalam rongga panggul juga tinggi. Kemudian kehamilan, yang intinya juga sama, perutnya berat, jadi dia menekan di daerah rongga panggul. Nah, kemudian kalau persalinannya normal, idealnya sih memang normal ya. Dan ini saya dalam hal ini bukan menyarankan ibu untuk langsung hamil langsung sesar gitu. Jangan. Jadi intinya ya persalinan normal ini yang banyak menyebabkan para ibu-ibu ini biasanya ada wasir. Ya. Kemudian yang keempat, sembelit, konstipasi. Jadi kebiasaan di kamar mandi buang air besarnya lama nggak keluar-keluar. Ya, cenderung nyeri biasanya. Lanjut. Kemudian ini yang kelima, terlalu banyak duduk. Jadi terlalu banyak duduk ini menyebabkan adanya bendungan. Jadi ada bendungan dari pembuluh darah balik di sekitar daerah yang saya katakan tadi plexus hemorrhoidalis. Nah, di daerah sekitar anus. Ya, itu digambar juga lama-lama jadi encok. Yang keenam, kemudian adanya tumor abdomen atau daerah rongga panggul. Ya, ini intinya kembali lagi karena tekanan. Ya. Ada tekanan yang meningkat di daerah rongga panggul, dia menyebabkan bisa terjadinya resiko terjadinya wasir. Yang ketujuh, nah ini mengejan, kuat. Jadi buang air besarnya nggak cuma lama, tapi bisa keluar kalau dia ejankan. Jadi keras seperti kayak kotoran kambing yang kecil-kecil gitu, itu kan nggak bisa. Kita nunggu lama pun, duduk lama kadang nggak keluar-keluar. Kadang harus perlu tekanan yang besar. Nah, tekanan yang besar otomatis aliran darah yang menuju ke daerah di sekitar anus juga pasti akan meningkat. Nah, akhirnya lama-lama dia akan mencari jalan. Nah, itu ada terjadi pelebaran dari kapiler. Nah, jadi ada pembuluh-pembuluh darah kecil, dia akan melebar. Kejadiannya sama seperti varises. Jadi cuman varises itu biasanya sering di daerah kaki, kalau ini di daerah sekitar anus. Jadi plexus hemorrhoidalis. Jadi mekanismenya hampir sama. Kemudian yang kedelapan adalah faktor keturunan. Faktor keturunan biasanya kalau bapak, ibu, kakek, nenek ada riwayat pernah punya wasir yang besar-besar, biasanya anaknya atau cucunya bisa beresiko tinggi. Bukan pasti ada, tapi memiliki resiko. Kenapa saya katakan tidak pasti ada? Kalau misalnya anak cucunya menjaga pola hidupnya bagus, pola asupan makannya bagus, dia bisa mempreventif dirinya, ya bisa jadi nggak muncul. Jadi dia mempunyai kemungkinan faktor risiko yang menurun, tapi belum pasti muncul. Kemudian yang terakhir ini adalah yang tadi saya jelaskan, adanya kelemahan otot karena faktor usia. Jadi pada pasien lansia, biasanya yang tadi saya bilang bantalan darah anus itu anal kalsiumnya melemah. Jadi ya sering terjadinya wasir. Ya, lanjut. Nah, ini intinya faktor kuncinya jadi dari kesimpulan semua itu yang sebelumnya saya jelaskan ada 3. Faktor resiko di sini misal dia ada komorbid, ada hipertensi, ada diabetes, ya. Kemudian ada diet faktornya apa? Diet faktornya, oh dia nggak suka makan sayuran, makanya daging-daging. Hobinya makan pedas, ya. Itu bisa lama-lama terjadi konstipasi, kemudian sembelit, sulit buang air besar. Kemudian untuk lifestyle di sini hobi misalnya dia nggak suka olahraga, ya kan? Kemudian ini alkohol, rokok, ya lifestyle. Kembali lagi itu semua pasti akan mempengaruhi. Intinya semua yang mempengaruhi dari kondisi anatomi dari pembuluh darah ini yang menyebabkan adanya kemungkinan resiko terjadinya wasir. Lanjut. Nah, ini saya masukkan sedikit, jadi supaya rekan-rekan, terutama untuk rekan-rekan sejawat ya, supaya tidak salah kaprah. Jadi wasir atau hemoroid ini dibagi menjadi 2. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau yang dari luar itu tidak ada grade. Ini yang sering salah kaprah. Jadi kalau yang dari dalam itu baru ada grade-nya. Kenapa yang dari dalam ada grade-nya? Kadang ada dari dalam tuh ada muncul hemoroidnya, tapi dia tidak akan sampai muncul keluar karena di dalam dia belum sampai keluar. Kalau cuma kecil dia nggak akan kelihatan sampai keluar.
Nah, ini makanya yang dari hemoroid yang interna kita bagi menjadi 4. Ya kan? Yang pertama, pendarahan ini dikatakan bisa ada, bisa enggak. Terutama yang di grade-grade 1, 2 itu kadang ada, kadang tidak, tapi kebanyakan ada. Kalau di 3, 4 rata-rata pasti ada. Karena benjolan itu terjadi gesekan, pasien tidak merasa nyaman, gerak-gerak akhirnya lecet. Pasti ada pendarahan. Nah, cuman bedanya di grade 1 sini dikatakan tidak ada keluar benjolan. Tapi kalau kita lakukan pemeriksaan pakai anoskopi, itu akan kelihatan. Kita ngintip gitu, jadi ngintip, pasien diposisikan ditotomi, kita ngintip, kelihatan. Nah, untuk grade 2, biasanya setelah buang air besar, dia masuk sendiri. Waktu buang air besar, dia keluar. Kita raba nih pakai tangan, loh, kok ada yang benjol nih, sakit nih, saya sentuh nyeri. Kemudian habis selesai buang air besar, hilang. Jadi ini yang kita sebut, oh jadi ini wasir dalam. Tapi grade-grade-nya ini loh. Nah, kenapa nanti kita pentingnya bahas grade-grade ini? Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian saya lanjut di grade 3. Di sini harus dimasukkan setelah buang air besar. Jadi setelah buang air besar, didorong-dorong kok nggak bisa masuk udahan. Nah, ini. Jadi kalau grade-grade-nya ini, kita hanya melihat dari segi ukuran. Kemudian yang grade 4, ya sudah, mau selesai buang air besar, mau didorong pakai tangannya, tetap aja di luar. Dan biasanya pasti akan pasien merasa tidak nyaman, ada nyeri, ada pendarahan, dan kadang sulit untuk duduk. Dia suruh duduk aja nggak mau, karena kalau sudah duduk, dia nyerinya bukan main. Dan gampang ini, banyak bercak-bercak darah di celana dalamnya. Karena sudah terlalu besar biasanya yang grade 4 ini. Lanjut. Nah, ini komplikasi. Nanti saya katakan ini secara umum, tidak semuanya pada pasien dengan gejala komplikasi seperti ini. Jadi kalau yang di wasir yang di luar, itu ada nyeri sebagian besar. Kalau untuk wasir yang dalam, dikatakan umumnya tidak nyeri. Karena pada yang kalau masih di dalam masih kecil, biasanya tidak tersentuh. Karena nggak tersentuh-sentuh, kita duduk pun juga nggak tersentuh. Nah, makanya umumnya biasanya tidak nyeri dikatakan. Tapi kalau pada grade 3, 4, pasti ada nyeri. Nah, cuman yang pasti dari wasir dalam ini ada pendarahan. Sedikit ataupun banyak, ada pasti. Kemudian ada prolaps. Prolaps itu apa? Ada jaringan yang nongol keluar. Nah, dari jaringan anus itu nongol keluar ke anus. Lewat anus ada prolaps itu. Kemudian ada nekrosis. Kalau udah nekrosis atau jaringan yang mati, itu pasti akan nyeri. Nah, ini akan nanti ini dari kalau ada nekrosis dan ada trombosis, ada bekuan darah, itu yang membuat kita para dokter bedah menyarankan pada pasien untuk sebaiknya dilakukan tindakan operasi. Karena kalau tidak, ya pasiennya akan sangat terganggu sekali. Lanjut. Nah, ini diagnosa banding. Jadi tidak semua dokter, sejawat dokter kita, dokter umum yang ada di UGD ataupun di Poli, saya pernah dapat beberapa rujukan dari rekan-rekan sejawat dari dokter umum, itu dia mengirimnya itu biasanya dengan diagnosa wasir, ada yang betul, rata-rata memang betul, tapi ada yang miss, kita akuin itu. Tapi karena mungkin dari dia ada alat untuk melakukan pemeriksaannya terbatas. Ya, pertama diagnosa bandingnya. Pertama visura ani itu lecet biasanya. Kemudian yang kedua ini kondiloma atau bahasa awamnya kita kenal dengan nama geger ayam. Loh, karena ada beberapa pasien nanya, loh kok bisa ada sakit penularan infeksi seksual kok bisa sampai ke anus? Ada, karena kita banyak kasus LGBT. Ya, jadi ada banyak kasus LGBT, akhirnya tumbuhnya di tempat lain, bukan hanya tumbuh di alat kelamin. Jadi tumbuhnya di sekitar anus, tapi rekan sejawat kita ada yang bilang, wah ini kelihatannya wasir ini, padahal itu kondiloma. Tapi kalau misalnya sering nanganin, pasti tahu bedanya. Kemudian ada prolaps rekti, jadi rektumnya itu keluar. Nah, ini ada gambar yang kiri bawah ini. Ini saya beberapa dari UGD, atau saya pernah reposisi di kamar operasi, ini yang sering terjadi. Jadi biasanya ada yang besar sekali, ada yang kecil. Nah, ini prolaps rektum, jadi mukosa dinding rektumnya keluar. Karena tekanan yang tinggi sampai rektumnya itu keluar dari anus. Kemudian yang keempat,
abses perianal. Ya, jadi abses perianal di sini biasanya yang paling sering ya yang abses perianal. Kalau di gambar itu ada abses ischiorektal, ada abses-abses daerah lain jarang. Yang paling dekat di sekitar anus adalah abses perianal, di sekitar mulut anus. Biasanya itu abses, jadi isinya nanah atau pus ya. Yang kelima ini yang paling sering. Jadi dapat dikirim dengan suatu diagnosa dibilangnya wasir atau hemoroid. Tapi setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata ini suatu tumor rektum ya, karsinoma, suatu keganasan. Biasanya pasien-pasien ini datang sudah stadiumnya sudah lanjut karena kalau sudah sampai keluar dari dubur berarti dia dari atas sudah sampai merembet keluar. Ya sering datang dengan kondisi yang stadium yang sudah lanjut. Biasanya 2-3 ke atas. Lanjut. Nah, untuk terapinya, ini saya tidak ada operatif dan non operatif. Saya untuk operatif saya tidak bahas terlalu dalam. Di sini ada 3 macam yang sering kita lakukan. Hemoroidektomi ya itu intinya gini, basirnya saya angkat. Nah, pakai yang teknik konvensional yang sering sudah biasanya dokter bedah lakukan. Stapler ini adalah teknologi terbaru. Jadi stapler ini orang awam banyak yang bilang, dok saya mau di laser aja. Nah, di laser ini stapler. Di laser, jadi cepat, tapi pakai alat. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah yang paling temuan mutakhir lah dengan teknik terbaru double Hallrat. Saya nggak tahu bahas terlalu dalam, nanti kalau yang berminat silahkan kita ini komunikasi pribadi ya. Nanti kemudian kalau untuk yang non operatif lifestyle, jadi kembali lagi ya lifestyle, diet manajemennya, medikamentosa nanti obat saya akan bahas sedikit ya. Kemudian skleroterapi. Skleroterapi ini banyak dipakai untuk pada pasien-pasien varises. Jadi pada varises, jadi kayak disuntik. Tapi jarang dipakai pada pasien-pasien dengan waktunya sebenarnya bisa dipakai karena penyebabnya ya sama, yaitu intinya varises. Varises. Jadi ada pelebaran dari pembuluh darah balik. Di sini ada gambar ini yang di bawah itu ada beberapa gambar-gambar kecil. Intinya satu ada diet fiber, ya, cukup minum, exercise, ada olahraga. Olahraga itu apa? Lu pentingnya olahraga kenapa? Kok itu penting supaya kita tidak terjadi wasir? Jadi begini, kalau misalnya dinding pembuluh darah vena kita itu sphincternya atau klepnya itu lemah, tapi karena kita suka melakukan olahraga, misalnya jogging, senam, yoga, seperti olahraga seperti itulah, itu otot-otot kita itu akan membantu fungsi daripada klem dari pembuluh darah balik. Jadi ototnya kita ini membackup. Jadi kalau misalnya sphincternya lemah atau klepnya lemah, otot ini yang akan mensupport. Jadi itu pentingnya olahraga. Kemudian di gambar kecil yang keempat itu ada bedroom habit. Nah, ini dibilang intinya di kamar mandi nggak boleh lama-lama kalau buang air besar, apalagi kalau udah lama-lama duduk tiba-tiba ada yang darah netes tes. Nah, itu. Kalau yang terakhir itu sibat. Jadi kalau sudah nyeri biasanya rendam duduk ya, sitbat. Ini kalau pada wasir biasanya populer. Kita disuruh sitbat. Sitbat itu rendam duduk. Fungsinya untuk mengurangi nyeri, bisa untuk mencegah pendarahan. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lanjut, Mbak. Tadi saya katakan kenapa grade-grade ini pentingnya kita bagi, pentingnya untuk apa? Nah, indikasi non-operatif manajemen. Jadi yang nggak perlu operasi, itu stadium 1 sampai 3 idealnya. Tapi biasanya pada stadium 3, pasien itu sudah banyak yang nggak nyaman. Pasien banyak yang pada stadium 3 itu minta, dok sebaiknya saya dioperasi aja. Karena pada stadium 3 ini saya sangat mengganggu, nggak enak untuk jalan, untuk duduk, apa, udah nggak enak. Ya, jadi biasanya pasiennya yang minta untuk lebih baik dioperasi. Ya. Kemudian yang kedua, kontraindikasi terhadap tindakan operatif. Jadi gini, apa tindakan-tindakan yang kontra terhadap tindakan operasi kalau seumpama pasiennya pasien tua, kita timbang-timbang untuk ruginya. Kalau misalnya dioperasi itu untungnya apa, kerugiannya gimana. Kalau lebih banyak kerugiannya ya sebaiknya tidak usah dilakukan tindakan operasi, cukup dipertahankan dengan pengobatan saja. Yang ketiga,
penyulit di daerah anus. Kalau ada penyulit, infeksi atau radang yang berat, kemudian sebaiknya sih diobatin dulu, baru kita lakukan operasi. Ya, kontraindikasi. Ya, di sini kontraindikasi itu yang dimaksud tidak dilakukan non operatif, jadi harus operasi. Keadaannya yang pertama itu trombosis. Trombosis itu apa? Bekuan darah. Jadi kalau seumpama ada bekuan darah, ya seperti yang digambar yang di bawah itu harus dioperasi. Karena bekuan darah ini sulit hilang. Ada jaringan nekrotik, jaringan mati, itu yang di sampingnya itu hitam. Ini kebetulan gambar ini saya dapat bagus sekali. Ada gambaran trombosisnya, ada gambaran nekrotiknya. Jadi dua-dua dapat nih. Nah, kalau seperti itu, caranya sebaiknya dioperasi, dibuang jaringannya. Kalau enggak, jaringan mati yang tetap dibiarkan di dalam tubuh kita, di organ kita, itu akan menyebabkan kita terjadinya suatu proses radang atau infeksi ya. Dari infeksi, jadi harus dibuang. Silakan lanjut. Nah, intinya untuk kedaruratan ada tiga pokok bahasan untuk kedaruratan. Di sini kalau ada pendarahan yang masif, pendarahannya banyak banget, nah, lama-lama bisa anemia, ya. Kemudian protusi itu apa? Jaringannya itu keluar dari jaringan anus yang di dalam itu keluar, kelihatan tuh ada jaringan yang merah segar itu. Kalau sudah itu yang keluar, itu berarti harus dioperasi. Kalau jaringan merah segar itu keluar terus di luar itu nggak boleh, lama-lama bisa infeksi, kemasukan bakteri yang akan meradang. Kemudian nyeri yang hebat. Yang ketiga, kalau nyeri yang hebat ini suatu kedaruratan. Sebaiknya datang ke rumah sakit atau ke dokter bedah yang terdekat. Silakan lanjut. Nah, ini kenapa saya bahas yang pendarahan. Pendarahan ini karena banyak yang kasus-kasusnya berat. Kalau sudah pendarahan banyak, apa yang kita sebagai orang awam harus lakukan? Ini keadaan umum, kita harus lihat. Yang penting nadinya gimana, tekanan darahnya bagaimana, dan pernafasannya bagaimana. Intinya tetap airway, breathing, sirkulasinya. Jadi gimana caranya meskipun kehilangan banyak darah, jangan sampai shock. Kemudian yang pertama, jangan panik. Karena memang benar, kalau kita semakin panik, kita tegang, aliran darahnya akan semakin kencang. Ya. Kemudian yang kedua, posisi. Posisi ini ada beberapa banyak literatur yang mengatakan miring ke kanan dengan lutut yang agak ditekuk. Ada pengganjalnya bantal. Ini kebetulan saya gambarnya belum saya dapatkan sampai sekarang. Jadi ya dilakukan beberapa menit sampai pendarahan berkurang. Jadi intinya posisi ini berguna untuk mengurangi aliran darah ke daerah anus. Jadi supaya pendarahannya bisa segera berhenti. Kemudian yang ketiga ini plastik lembut berisi es. Nanti dikompres dingin supaya pembuluh darahnya mengecil, merapat. Jadi mengecil, lama-lama pendarahan berhenti. Yang keempat tampon. Nah, ini yang sering saya lakukan dulu zaman masih sekolah. Ini kita disuruh buat tampon, jadi pendarahan yang hebat. Kalau misalnya sulit untuk berhenti, jadi ini bisa kayak ada tampon, kita bisa beli jadi di apotek ada. Kalau nggak ada, biasanya saya dulu buatnya dari kasa. Kasa itu saya lebarkan satu-satu, saya ulirkan, saya gabung jadi satu, dilapisin vaselin. Nah, dengan hasil yang sudah nanti jadi agak besar, jadi kasanya sudah agak berisi gitu, dimasukkan ke dalam anus dengan ada ekornya. Nah, itu fungsinya untuk menampon. Jadi pembuluh darah yang pecah itu akan terdep, gitu. Dia ketahan, dan ada ekornya di bawah. Jadi kalau misalnya sudah nggak berdarahnya berhenti, kita tinggal tariknya tapi nggak melukai dinding mukosa di sekitar anus karena ada vaselinnya. Ya, lanjut. Nah, jadi ini dari kesimpulan secara keseluruhan, pertama lifestyle, kedua diet manajemen, ketiga medikamentosa. Medikamen ini yang saya mau perjelas adalah tadi lifestyle sudah saya jelaskan. Diet manajemen intinya pola makanan jangan pedas, jangan terlalu banyak makan pedas, kemudian tidak boleh yang terlalu daging-dagingan, banyak, harus cukup serat fiber supaya fesesnya lunak. Nah, kemudian yang ketiga saya sebutkan ada medikamentosa. Di sini saya cantumkan original MPFF. Apa ini original MPFF? Orang awam pasti kenalnya obat untuk menghilangkan wasir. Singkatannya ini Micronized Purified Flavonoid Fraction.
biasanya ini bahan obatnya dari Prancis, tapi sekarang negara lain sudah mulai banyak. Nama awam dagangnya itu yang rekan-rekan pasti sering dengar yaitu Ardium. Maaf ini saya sebut nama. Ini yang di MPFF ini. Nah, ini Ardium yang sering dipakai. Jadi senyawa flavonoid ya, yang biasanya kalau di klinik-klinik atau di poliklinik atau puskesmas diosmin atau hesperidin. Nah, ini rekan-rekan sejawat mungkin mengetahui familiar dengan obat-obat ini. Jadi ini salah satu obat yang bisa fungsinya MPFF ini untuk apa? Mengembalikan fungsi daripada klem dari sphincter pembuluh darah balik. Jadi mengembalikan fungsinya supaya apa? Supaya tidak terjadi wasir. Ya, jadi memberikan perlindungan untuk pembuluh darah vena. Ya. Selain itu, kan mungkin rekan-rekan mungkin pada masyarakat awam akan nanyakan loh, obatnya apa ya? Cuma satu. Obatnya ada banyak tergantung gejala. Kalau yang MPFF ini, ya pasti akan diresepkan hampir semua dokter yang menghadapi wasir. Tapi selain itu, misalnya nyeri ya kita kasih obat nyeri. Kalau ada pendarahan, kita kasih obat untuk mampetkan pendarahan, ada. Jadi obatnya tergantung. Kalau kesulitan buang air besar, ya kita kasih obat-obat laktulose untuk melancarkan buang air besar supaya lunak. Jadi obatnya tidak cuma satu, ada banyak. Dan tidak hanya minum obat, tetapi juga banyak faktor yang bisa membantu ya wasirnya cepat hilang. Ya, jadi seperti pola makan, lifestyle juga harus diatur. Kalau minum obat tapi lifestyle dengan pola makannya nggak diatur, percuma, akan sulit hilang. Jadi ada yang saya terakhir pengalaman pasien, dia hobinya makan pedas. Jadi kalau misalnya dia nggak pedas, katanya nggak bisa makan dok. Saya kalau nggak pedas nggak bisa makan, katanya. Harus selalu pedas sekali. Jadi ya sulit untuk hilang, saya pastikan. Ya, jadi meskipun minum obat terus kan ya kita nggak bisa, lama-lama pasien datang, dok saya ketergantungan obat, bukan ketergantungan obat, tapi ya karena pola makannya yang masih belum bisa dirubah. Jadi sekian, lanjut Ibu. Ya, selesai. Ya, sekian pemaparan dari saya. Nanti silakan kalau misalnya ada rekan-rekan atau sejawat yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, barangkali saya bisa jawab. Nanti kalau saya tidak bisa, mungkin bisa dibantu senior-senior saya. Makasih. Iya, makasih Dokter Andri atas paparannya. Monggo Ibu Bapak yang ingin ditanyakan seputar tema pada hari ini, Bapak Ibu bisa langsung meng-unmute kode mic yang ada di Zoom Bapak Ibu atau menchat di kolom chat. Dokter mungkin awal aku dulu nih yang tanya. Tadi kan dokter ngomongnya ini apa makan pedes ya? Ya. Itu nggak selalu ya dok. Soalnya aku kalau makan pedes malah lebih lancar tuh BAB. Ya, jadi gini, ada beberapa kasus. Jadi pedes ini, wah dok saya kalau pedes itu jadi bisa mencret. Nah, kalau mencret kan enak, buang air besarnya bisa cepat. Memang benar mencret. Akhirnya kan fesesnya jadi cair keluar. Tapi pedes ini memberikan efek panas. Memberikan efek panas ke semua saluran cerna sampai yang di paling ujung. Yang tadi saya ceritakan, rektum sampai ke anus. Nah, kalau misalnya efek panas ini sampai ke pembuluh darah balik, dia akan melebar semua pembuluh darahnya. Begitu melebar, alirannya pun juga akan semakin kencang. Jadi kembali lagi, patofisiologi yang saya jelaskan dari awal, yaitu akan terjadi peningkatan tekanan di dalam rongga panggul. Jadi alirannya kencang di sana. Nah, itu akan, kalau kita membakat wasir, ya tambah lebih cepat terjadinya wasir. Ya kan? Jadi selalu semua dokter, hampir rata-rata dokter pasti bilangnya jangan makan pedas. Pasti. Tapi ya gitu kan rekan-rekan, taunya nggak boleh makan pedas. Oh, kenapa? Penyebabnya kenapa nggak boleh makan pedas ini? Jadi gambarannya seperti itu. Memang benar, mencret jadinya. Buang air besarnya enak. Tapi kan efek panasnya itu.
Jadi di perdarahannya itu ya yang dijaga dari makan pedas itu tadi ya dok ya. Betul, karena panas, jadi alirannya kencang, jadi dinding pembuluh darahnya itu kalau seumpama ada yang tipis atau yang dia nggak tahan, jadi dindingnya tipis, dia bisa pecah. Apalagi kalau misalnya pada wanita hamil, persalinan normal, mengejan, pecah dan segala macam. Terus udah pecah, pendarahan netes kayak air, tes, 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 gitu kan. Nah gitu. Iya. Moga Bapak Ibu yang ingin ditanyakan seputar tema pada hari ini, Bapak Ibu bisa langsung meng-unmute. Dokter Davi, bagaimana kabarnya dokter? Ya, terima kasih Adinda. Ini Ya, topik ini sebenarnya topik yang sering dialami siapapun ya. ya. Ya, ya mungkin topik ini memang sangat bermanfaat. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Ya mungkin bertanya apakah ada kasus-kasus yang dialami atau mungkin Adinda kadang-kadang orang merasa ada yang bisa teraba gitu ya dengan tangan. Ya, Tapi bukan ambeien ya. Katanya ada kulit berlebih gitu ya. Mungkin ya, dijelaskan sedikit. itu Nah, yang supaya ibu-ibu ya, itu biasanya mengalami itu. Habis melahirkan katanya faktor-faktor begitu Adinda, mungkin apa yang bisa ya. muncul? Jadi kalau tadi yang saya jelaskan di pertama, izin Bang, jadi dibilang anal cushion melemah, jadi itu dinding bantalan, gampangnya dinding bantalan di sekitar anus melemah Skin tag ya, karena benar. proses melahirkan atau kita banyak mengejan terus lama-lama maaf jadi kayak menggelambir gitu yang seperti gambar yang saya tampilkan di sebelumnya. Ya itu kalau cuman anal cushion melemah itu nggak perlu dioperasi karena di sana mungkin jaringannya kendor, Ya. cuma tidak ada pelebaran pembuluh darahnya, tidak ada hemoroidnya. Nah, jadi ya nggak perlu diapa-apakan selama tidak mengganggu. Idealnya pada wanita dengan persalinan normal itu pasti, hampir semua itu pasti ada. Pasti ada, cuman itu mengganggu, kalau sudah mengganggu, ada pendarahan, nyeri, yang tadi saya bilang itu suatu kegawat daruratan, nah ini yang perlu diberikan pengobatan. Ini izin saya ini menjawab dari pertanyaan Pak Oksen Pariangan. Katanya dari tim Porsik tempat kami ada beberapa yang mengalami hemoroid. Seberapa besar pengaruh alat musik tiup terhadap kejadian hemoroid? Ya. Jadi gini, jadi kita kalau misalnya meniup ya, pertama yang ditiup alatnya seberapa besar, karena dan seberapa sering dalam waktu 1 minggu, apakah setiap hari? Kalau seumpama ya cuma sesekali, paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tidak akan terlalu banyak memberikan sampai jadi wasir. Tapi kalau Bapak memang kerjaannya tiap hari pelatihan, karena kan Korsik kalau lagi ada acara kan sibuk sekali nih, harus banyak pelatihan. Nah, kalau seumpama memang sering dan intensitasnya itu sering, niup alat-alat tiup yang besar-besar terutama, sebaiknya dikurangi. Karena itu kembali akan menyebabkan tekanan dalam rongga panggul meningkat. Ya, jadi pertama seberapa sering, alat tiupnya itu seberapa besar. Karena kalau cuma seruling, nggak akan pengaruh, Pak. Tapi kalau yang besar-besar yang saya lihat itu kadang kalau ada upacara-upacara kebesaran kan ada alat yang besar tuh, saya lupa itu apa namanya. Nah, itu hancur juga, Pak. Ya, kalau Bapak apalagi tiap hari gitu niupnya. Ya. Tapi kalau misalnya ada keluhan silakan Pak dibawa kontrol berobat. Nanti kalau memang kondisinya berat, nanti kita dari bagian dokter akan memberikan rekomendasi Bapak untuk tidak niup alat musiknya yang besar-besar Pak, atau mungkin diistirahatkan Pak. Kalau enggak nanti tambah berdarah pusing Pak. Itu ya untuk Pak Oksen. Terus kemudian ini ada rekan sejawat mungkin ya dari dokter, izin bertanya, dokter Andre mau bertanya bagaimana proses kehamilan umumnya biasa diikuti besarnya hemoroid, apakah harus dibuang setelah melahirkan? Jadi gini,
karena kembali lagi karena tekanan dalam intrapanggul, dari dalam intrapelvik, dari tekanan panggul itu meningkat, otomatis dia akan mendesak pembuluh darah balik untuk membentuk suatu hemoroid. Pasti itu. Rata-rata sebagian besar ibu hamil itu pasti akan terjadi hal hemoroid ini. Nah, ini apakah proses kehamilan iya, jadi semakin besar kehamilannya, kemungkinan terjadinya wasir juga semakin besar karena tekanannya semakin besar. Ya, apakah harus dibuang setelah melahirkan? Beberapa kasus yang saya pernah dapatkan pada ibu-ibu hamil, biasanya setelah melahirkan wasirnya jadi mengecil. Jadi kita akan koreksi lagi. Enggak, wah Bu, pokoknya setelah lahir sudah saya operasi aja. Wah, enggak dikit-dikit operasi. Pasien kalau takut semua, ini dokternya dokter jagal katanya. Jangan ya. Jadi intinya kita akan koreksi lagi, kalau memang mengecil dan bisa pakai obat, ya kita akan pakai obat. Jadi nggak perlu harus langsung operasi. Apakah harus dibuang? Tidak selalu jawabannya saya. Ya. Kemudian saya lanjut ke Pak Hendra Eka. Oh, Pak Hendra yang saya tahu di dokter program itu. Ini bertanya dokter, pengaruh makanan apakah besar terhadap timbulnya wasir? Lalu bolehkah pasien mengkonsumsi obat herbal untuk mengatasi sakit wasir tersebut? Atau dokter ada masukan yang baik? Oke. Jadi pengaruh makanan itu besar terhadap timbulnya wasir. Iya. Makanya nanti yang seperti saya jelaskan dari paparan saya, manajemen itu adalah salah satu dari 3 bagian besar. Yang tadi saya ada diagram, kan ada 3. Nah, 3 itu salah satunya adalah diet, faktor, jadi pola makan. Iya, terhadap timbulnya wasir. Jadi seperti saya nggak suka sayur, saya pokoknya daging aja terus, jadi kurang serat. Jadi fesesnya itu padat, nggak ada fibernya sama sekali. Ya, jadi kalau dikatakan pengaruh makanan terhadap timbulnya wasir, iya pasti ada. Apalagi kalau misalnya Pak Hendra ini membakar, misalnya di keluarga banyak yang wasir, pasti karena pola makan, maka pasti akan terjadi muncul wasir. Meskipun wasir cuma kecil-kecil gitu, pasti bisa muncul. Ya, kalau sampai besar ya nanti ketemu saya Pak Hendra. Nah, terus kemudian bolehkah mengkonsumsi obat herbal? Boleh ya. Jadi gini, saya bukan anti terhadap obat-obat herbal. Karena gini, meskipun yang saya pelajarin ini adalah metode pengobatan barat, tapi banyak obat herbal yang dari mekanisme metode pengobatan timur itu yang banyak memberikan kemajuan atau hasil. Banyak yang contohnya ini ya, saya ambil satu contoh untuk kasus wasir. Ada yang saya dengar kayak ekstrak biji walu, itu efeknya dingin. Jadi dia konsumsi itu lama-lama dari saluran cernanya itu dingin. Jadi suasananya dibuat dingin. Ya, ini salah satu, bukan cuma wow pakai ini aja sembuh, tapi sehari-hari saya kerjanya ngejan terus aja atau duduk terus aja nggak bisa. Jadi herbal ini adalah salah satu mekanisme terapi dan saya setuju karena dia memberikan suatu prinsip dingin ke saluran cerna. Saya setuju. Jadi intinya kalau herbal boleh, tapi asal jangan yang sembarangan. Kalau sembarangan nanti malah hancur, Pak. Ya. Atau ada masukan lain? Enggak. Ya, sementara itu aja. Kalau maksudnya kasus berat, silakan konsultasi nanti ke dokter bagian bedah. Kalau enggak ada, ya mungkin bisa ke UGD atau ke poli dari rekan-rekan dokter umum dulu. Siap, dokter. Siap. Ya, Pak Hendra. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi aku lihat Bapak Makbul, ada yang mau disampaikan Bapak? Oh. Pak Makbul tuh dari Ternate itu jauh dia. Ayo harus bertanya, Pak Makbul. Harus bertanya. Bapak langsung di-unmute saja. Tadi soalnya lagi dokternya ngobrol, saya mute di sini. Ternate bentar lagi dapat kabit baru ini. Pintar ya? Abang pintar ya, bentar lagi mendarat sana. Di-unmute dulu Pak Makbul kalau ingin ada yang disampaikan. Maaf tadi saya mute dari sini. Woi, ini tambah banyak ini. Waduh. Nah, kalau masih siang memang begitu biasa. Karena butuh tanya. Gitu. Berarti ini bagian bawah kita juga butuh AC ya untuk makan. Wah, ya, butuh yang dingin-dingin.
Makanya itu dia ada mekanisme sitbat kan. Tadi saya sempat jelaskan sitbat. Sitbat itu rendam. Jadi rendam duduk. Rendam duduk ini berguna. Jadi kalau yang dulu itu kan ada yang rendam duduk yang kalium permanganat. Pernah yang direndam terus ada cairannya warna ungu, kadang berubah jadi ungu. Itu memberikan efek dingin. Nah, makanya kalau kita ke dokter kadang-kadang dikasih cairan ini nanti dicampurkan ya, nanti direndam duduk pakai ini, itu kalium permanganat. Jadi intinya memberikan efek dingin. Ya, mau dingin, mau berendam di es batu boleh. Ini buat tambahan mungkin Ya. teman. Jadi rekan-rekan kalau supaya ada kasus gini nggak bingung gitu, nggak misalnya wah saya mau ke dokter tapi males nih banyak corona, ke rumah sakit takut corona kan. Ya boleh, ini mekanisme yang bisa rekan-rekan lakukan atau rekan-rekan bisa share ke misalnya ada teman-teman yang punya masalah seperti ini, rekan-rekan bisa berikan informasinya. Karena kita pahami, kita maklum, datang ke rumah sakit atau ke FKTP itu karena resiko corona ya. Ini selama kita vaksinnya ini kita belum diberikan, kita masih resiko tinggi semua untuk nakes ya. Apalagi ini sekarang ada info terbaru, ada mutasi di mana-mana katanya lebih menular, sangat infeksius ya kan. Saya jadi harap-harap cemas ini. Iya. Kalau yang di FKTP kan soalnya kita dibatasi nih dok. Dari BPJS urusan hemoroid itu selesai di FKTP. Nah, untuk jawab yang ada di FKTP. Betul. Nah, mau diapain ini? Ya, ini jadi kasih edukasi aja. Jadi nggak cuman obat, karena kalau cuman wah diosmin, hispridin, udah nih saya kasih udah pulango gitu, nggak akan sembuh. Karena kan tadi saya jelaskan ada berbagai banyak macam faktor gitu loh. Jadi meskipun pasien ini kita jejelin obat terus, tapi kalau dia di rumah banyak duduk, kemudian makan daging-dagingan, dia nggak suka sayuran, suka makan pedas, percuma, pasti akan begitu terus. Misalnya begini, multi parah. Jadi ibu-ibu yang ya maaf ini nggak KB, misal wah anaknya hajar terus udah hancur juga udah. Pasti ada hasilnya. Ya, jadi kita tahu karena faktor risikonya apa aja, atau fisiologinya kita tahu, nanti kita bisa memberikan edukasi ke yang lain. Ya. Adinda, boleh bertanya lagi? Ya. Mohon gambaran atau mohon penjelasan, apakah ada korelasi ya, terjadi pelebaran pembuluh darah di dubur ya, di anus, akan membuat juga gampangnya terjadi pelebaran darah di di belakang dengkul itu ya, varises, atau mungkin ada pelebaran pembuluh darah di daerah otak. Itu memang ada korelasi enggak? Itu perlu penjelasan juga kita. Ya, jadi gini. Makanya ilmu tentang vaskuler, pembuluh darah ini sebenarnya menarik. Kenapa? Jadi pembuluh darah ini saling berhubungan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pompanya itu ada di jantung. Jadi gini, kalau seumpama ada masalah di pembuluh darah balik di sekitar dubur, itu biasanya kan klemnya, tadi saya bilang klem pembuluh baliknya itu nggak bagus. Jadi dia nutupnya harusnya kalau nutup nggak, dia nutupnya cuma begini aja. Nah nggak nutup. Jadi akhirnya ada pembuluh darah, ada aliran darah yang ke kapiler. Jadi dia akan melebar jadi varises seperti itu. Nah kenapa bisa terjadi seperti ini? Klemnya bisa jadi melemah. Itu pertama tergantung posisi. Makanya dia sering kena senggol itu di bagian mana. Jadi kalau misalnya di sekitar dubur buang air besarnya keras, kita terlalu banyak duduk. Jadi ibarat yang jadi masalah itu di pembuluh darah yang di bawah itu terus, lama-lama klemnya kalah. Kayak underdrill-nya kita kalah. Nah, terus tadi kalau yang abang tanya mengenai ada hubungannya nggak seperti varises yang kita pada pemeriksaan biasanya casis. Nah, gitu kita lihat poplitenya dia melebar. Nah, dia memiliki potensi jadi membakat bisa. Jadi membakat ibarat klemnya ini ketahanannya kurang bagus. Jadi harusnya dia bisa tahan 5 tahun. Ini tahan 10 tahun. Jadi itu memang faktor menurun. Yang saya bilang tadi faktor menurun. Nah, ditambah kenapa poplita ini bisa melebar? Misalnya dia dibuat lari.
Misal lari atau olahraga sepak bola apa, wah udah hajar terus. Nah, dia karena tekanan dia di daerah poplitea di tungkai belakang itu tinggi, lama-lama dia akan cari jalan keluar, cari jalan lain, jadi akhirnya melebar. Nah, kalau misalnya Abang bilang apakah yang di bawah itu sudah terjadi wasir, apakah yang lain juga bisa terjadi? Belum tentu. Jadi tergantung bagian mana yang sering kena senggol. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak yang di area tungkai belakang poplitea sana, area poplitea itu biasanya karena pasti ada riwayat dia suka olahraga yang lari ini ya, lari jarak jauh, nggak didekerin, dia punya faktor risiko. Tapi kalau misalnya ada, misalnya, wah dia juga lari, tapi kok nggak ada ini nggak keluar varisesnya, ya itu kembali lagi faktor menurun. Jadi ada yang kuat, ada yang ketahanannya sampai bertahun-tahun, ada yang, wow saya lari sebentar aja udah jadi varises nih, nah gitu. Saya nggak bisa intervensi kalau sudah itu, kalau sudah faktor menurun berat. Tapi intinya kalau misalnya sudah melebar, ya udah melebar, kita operasi atau kita suntik. Kalau derajatnya ringan, kita suntik-suntik aja, bisa. Terus kalau misalnya derajatnya berat, ya kita operasi, kita buang. Nanti misalnya ada yang tanya, pernah ada pasien tanya, kalau misalnya dibuang aman nggak dok? Itu kan pembuluh darah saya normal, tuh tiba-tiba dibuang. Nggak apa-apa, pembuluh darah vena itu atau pembuluh darah Bali itu cabangnya banyak. Jadi kalau sadar dia masih akan dapat aliran dari yang lain. Jadi kayak ngakar gitu, kayak akar. Jadi otomatis yang dibuang satu, dia akan bisa membuat saluran yang lain. Jadi jangan khawatir, kalaupun dibuang nggak ada masalah. Jadi kembali lagi jawab dari pertanyaannya Bang. Jadi tidak ada korelasi satu bagian area dengan area yang lain, kecuali sering terpapar atau sering kena senggol. Intinya gitu aja. Sering dipakai. Jadi area itu sering terpakai, sering kena senggol, akhirnya jadilah. Ya kalau di otak, ya macam-macam. Biasanya sih, makanya saya cantumkan faktor resiko ini merokok, alkohol, stres ya, stres, kurang tidur itu tekanan darah pasti naik. Ada diabetes. Jadi kalau pembuluh darah yang di kepala pun juga sama. Jadi dia ada klaimnya juga. Kalau tekanannya tinggi terus di kepala, tekanannya tinggi terus ya bisa aneurisma, dindingnya tipis bisa jebol, bisa stroke. Ya, jadi satu rangkaian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi bukan berarti kalau di pantat ada, di kepala juga ada, enggak, beda. Cuman resiko, faktor resiko itu yang nggak bisa kita singkirkan. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Adinda, satu lagi. Ya. Jadi begini, kita kan dalam tes-tes masuk polisi ya, terutama tentara, itu kadang-kadang ada resiko grade-grade ya daripada tadi kan udah dijelaskan, ternyata hemoroid eksternal itu tidak ada grade kan gitu ya. Ada. Nah, tapi beberapa kasus mungkin ya pernah kejadian di Gorontalo juga pernah kejadian itu ya, tiba-tiba hemoroidnya membesar dan pecah kan itu dia pendarahan. Ya. Maksudnya begini, resiko-resiko itu mungkin sering terjadi ya, dan memang tidak diharapkan pada saat pendidikan resiko-resiko itu terjadi. Ini agak melenceng sedikit pertanyaan Abang. Ya. Kalau varises itu sebenarnya apa sih dampak yang tidak diharapkan apabila memang dia dalam grade yang tidak mumpuni dia untuk melakukan aktivitas pada saat dia pendidikan gitu. Resiko apa gitu kan, itu sama-sama pelebaran pembuluh darah kira-kira ya. Ya. Nah, karena ada beberapa pendapat ya, Abang juga mendengar pendapat ini tidak jelas dari siapa, tapi memang resiko terjadinya itu tadi, resiko terjadinya kesenggol itu, ya. Kalau memang orang yang sering misalnya gampang varises gitu ya, mungkin ada kelemahan daripada pembuluh darahnya, dan resiko juga dia untuk terjadi kelemahan pembuluh darah di tempat-tempat lain gitu ya, Dinda. Bisa. Sehingga mungkin pertimbangannya apakah mungkin ada pertimbangan khusus, maka varises itu tidak boleh diloloskan. Dan resiko apa yang terbesar bisa terjadi? Apa mungkin ada hubungannya dengan head stroke gitu ya? Mungkin ada pemikiran karena memang ini kan semuanya satu aliran ya. Satu aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh gitu. Jadi mungkin dengan varises itu bisa jadi terjadi hal yang nggak diinginkan. Mungkin sedikit penjelasan secara patofisiologi gitu, kira-kira gambaran Adinda supaya kita bisa paham. Terima kasih Adinda. Ya. Jadi kita ini bicara soal untuk seleksi ya. Saya nggak bicara untuk Polri, mungkin secara keseluruhan. Untuk seleksi. Jadi
wasir ini atau kita bilang hemoroid ini adalah suatu kelainan dari pembuluh darah balik. Suatu kelainan dari pembuluh darah balik. Jadi kenapa pada fase 4, jadi pada ukuran wasir yang grade 4, terutama yang dalam atau mungkin hemoroid yang di luar yang besar, itu kita kasih nilai grade 4. Karena gini, berarti dengan beban latihan yang sama, kan kita asumsinya semua yang daftar untuk seleksi itu, mereka pasti latihan lah ya. Latihan karena ingin mengharap untuk hasil yang maksimal. Hitungannya sama, jadi semua dengan latihan dengan porsi yang kurang lebih sama, tapi yang satu bisa jadi wasirnya besar, yang satu nggak ada, bersih gitu kan. Jadi pada dasar inilah, kalau sudah keluar status 3 atau 4, terutama 4, kita mengusulkan memang untuk tidak lanjut yang bersangkutan ini, tidak bisa lolos. Karena pada kondisi yang sama dengan anak-anak yang lain, padahal dengan beban aktivitas yang sama, dia bisa terjadi suatu benjolan yang sebesar itu, yang lain sedangkan yang lain tidak. Jadi dia membakat. Jadi ibarat onderdilnya yang klemnya itu kualitasnya maaf kurang bagus dan ketahanannya kurang baik dibandingkan sama yang lain. Jadi kalau misalnya kita di suatu dia sudah jadi anggota, terus tiba-tiba yang abang katakan tiba-tiba terjadi pendarahan, wasirnya pecah, ya mungkin karena dia wasirnya udah berat, ya dia membakat, di genetiknya juga ibarat menurunnya juga ada, tapi ya udahlah status 3, kita nggak status 3 lah, kita loloskan aja lah, jadi polisi lah atau jadi anggota apalah gitu kan. Nah, begitu waktu pendidikan, kan waktu pendidikan itu Bintra ini lebih berat dari apa yang dia latihan sendiri di rumah. Karena tekanan yang sedemikian hebat, saya yakin pasti akan pecah dindingnya. Dinding pembuluh darah itu elastis, tapi karena dipakai secara overuse, secara berlebihan, dia bisa pecah. Jadi ini kayak pembuluh darah di kepala, bisa stroke ini apa? Aneurisma, dia tipis bisa pecah. Sama juga yang di daerah anus, daerah wasir ini, kita bilang hemoroid ini, kalau dia sudah ada hemoroid, ada kelemahan klem, dengan beban kerja yang beban latihan yang semakin berat, bisa pecah memang. Pasti akan terjadi pendarahan yang hebat. Ya. Kemudian kalau untuk kita hubungkan bagaimana sebaiknya untuk ke depan akan jadi evaluasi apakah ini dengan heat stroke bisa menyebabkan sampai terjadi kematian. Nah, heat stroke ini intinya juga adanya kelainan dari vaskuler, kelainan dari pembuluh darah. Jadi heat stroke karena ada panas yang terlalu berlebih. Ya, jadi intinya sama tadi yang saya cerita kayak kita makan pedas. Semua saluran cerna panas dari ini pembuluh darah melebar secara luar biasa. Aliran darahnya kencang, dindingnya nggak kuat, klemnya lemah. Klem, jadi ada sphincternya, ada klem. Jadi pembuluh darah ada klemnya, lengkap sudah. Pasti heat stroke pasti lebih gampang terjadi anak ini. Makanya dengan misalnya anak yang lain, ya dengan beban latihan yang sama, dengan dikasih panas yang sama, ya kan? Mungkin ada yang dia rajin minum, yang ini nggak minum katanya. Nah itu mungkin kita nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa soal minum nggak minum. Tapi intinya yang lain sanggup bertahan, yang ini kok tiba-tiba jadi heat stroke sampai nggak tertolong. Nah, ini kembali lagi, makanya ini akan jadi bahan pertimbangan. Kalau memang ada kelainan vaskuler, memang untuk lebih jelas itu kita bisa pakai diteropong, venografi atau arteriografi. Tapi kan untuk pemeriksaan kita untuk jadi polisi atau jadi TNI, kan nggak mungkin kita pakai ini, terlalu mahal. Nah, kalau memang ada indikasi bahwa dia ada kelainan dari pembuluh darah, sarannya sebaiknya tidak diloloskan sarannya. Karena kenapa? Itu akan jadi beban dokes-dokes di wilayah. Setengah mati, tiba-tiba pendidikan geblak, waduh. Jadi mungkin seperti itu Bang, gambaran secara umumnya Bang. Satu lagi Adinda, Ya, tadi kan ada faktor-faktor makanan ya. Mungkin pernahkah Adinda dapat pengetahuan khusus ya? Ada mungkin kalau kita secara awam hanya makanan yang mengandung serat kan gitu ya.
Ya, Tapi mungkin ada faktor-faktor makanan yang mungkin membuat pembuluh darah balik kita tuh betul-betul punya daya daya elastisitas yang bagus ya. Tidak lemah dia, tidak gampang melebar, atau dia kalau kita bilang kita olahraga itu ototnya itu tidak lembek lah. Dia betul-betul kira-kira ada nggak kira-kira pengetahuan yang pernah Dinda tahu gitu ya selama menangani kasus ya? Mungkin kita dikasih gambaran sedikit kira-kira. ya, ya. Jadi intinya begini, kalau kita exercise, jadi kita lihat binaragawan. Misal kayak yang kita kenal Aderai lah. Nah, Aderai itu begitu dia fitness, pembuluh darahnya orang sampai bilang, wih uratnya kelihatan semua, kayak cacing menonjol semua. Itu tekanannya besar. Dia dilatih, pembuluh darahnya terlatih, tapi dilatihnya bukan langsung mendadak, bertahun-tahun. Dia akan menebal, terjadi proliferasi, dia menebal. Dan itu butuh waktu dan tidak langsung. Kenapa kayak seperti Aderai berlatih habis-habisan, tapi di pembuluh darahnya nggak pecah? Karena yang pertama, asupan nutrisi. Nutrisi penting, nutrisi. Karena yang bodybuilder itu pasti nutrisinya bagus. Satu. Kedua, dia butuh proses, tidak bisa hanya dalam waktu singkat. Wah, udah olahraga hajar terus ini pokoknya langsung saya tujuannya harus kuat, Anda nggak bisa. Jadi perlu waktu bertahun-tahun, perlu waktu yang lama lah intinya gitu. Supaya pembuluh darah ini semakin menebal dan tidak gampang rapuh, tidak gampang pecah. Kemudian gimana caranya kalau misalnya dia kena aliran yang deras atau kena panas, dia tetap kuat, dia tidak ada pecah pembuluh darah karena nutrisi dengan latihan yang Bang. Jadi teratur, latihannya teratur. Jadi kalau seumpama tadi, makanya saya tadi paparan saya cantumkan ada exercise, jadi ada olahraga. Jadi pentingnya kalau misalnya dinding pembuluh darah kita ini klaim sphincternya itu lemah, kita bisa bantu pakai otot. Jadi karena kita harus latihan pelan-pelan, tapi latihannya bukan dipaksa. Kayak kita main bola, kenapa jadi varises? Karena kan kita main bola itu asik, hajar terus, udah nggak ingat gitu. Nah, jadi kalau kita yang penting semuanya teratur dan tidak berlebih, itu prinsipnya. Jadi kalau teratur, tidak berlebih, lama-lama dia pasti akan bagus. Bentukannya pasti akan lebih bagus, ketahanannya lebih bagus dibandingkan yang harus segera 1 minggu pokoknya harus sudah kuat, ini semua nggak bisa. Jadi rawan malah pecah pembuluh darah malah. Kurang lebih seperti itu, Bang. Ya, terima kasih Adinda. Ya, silakan Bu Rotwa, dirangsang Bapak Ibu untuk bertanya. Iya, makasih dokter atas penjelasannya. Iya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan seputar tema pada hari ini? Ditunggu pertanyaannya Bapak Ibu. Di kolom chat sudah habis, pertanyaan sudah dibaca, monggo langsung di-unmute aja. Nanti gini aja, nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan atau mau konsultasi, yang punya kontak saya silakan kontak. Kalau misalnya mau berobat silakan kontrol. Saya di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Tapi kalau mau konsultasi via kontak saya silakan. Ya. Kalau slow respon harap mohon waktu. Iya. Mungkin sekedar informasi, ini Promes Pusdokes Polri itu ada di Instagram, ada di Facebook, dan channel YouTube. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan tentang tema-tema yang sudah ditayangkan atau terlewat, belum sempat untuk menanyakan, bisa masuk di kolom chat di sosial media kami, nanti kami sampaikan lanjut ke narasumber yang dimaksud gitu ya. Dan untuk tayangan-tayangan sebelum-sebelumnya Bapak Ibu kalau ingin mereview ada di channel YouTube Promes Pusdokes Polri. Begitu. Monggo ada lagi Bapak Ibu. Dr. Davi mau iklan dulu, monggo. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Jadi memang kita ada satu program ya untuk mendekatkan kita-kita di seluruh Indonesia. Nah, satu program Zoom meeting setiap Sabtu ya kita buat untuk berdiskusi tentang berbagai penyakit. Memang topiknya selama ini kita masih pilih-pilih ya.
tapi nanti setelah berjalan kita ingin memberikan topik-topik menarik. Tadi saya WA Kabid Yankes, kemungkinan nanti topik kita minggu depan itu di hari Sabtu ya, mungkin kalau beliau berkenan akan membahas tentang COVID dan vaksinasi. Ya mungkin rekan-rekan boleh mengajak keluarga ya, teman-teman semua silakan mendengar. Kalaupun tidak sempat bisa disaksikan di YouTube channel ya, karena ini akan streaming di YouTube channel. Mungkin begitu ya Bu Rotua ya. Iya, Dok. Harapannya ya kegiatannya akan tetap berlangsung sehingga mungkin saya yakin pasti akan bermanfaat ya. Kita sudah banyak topik-topik yang kita bahas dan bisa kita dengar ya. Jadi di sela-sela kita memang agak sedikit rasa takut ya mendatangi sarana kesehatan ya. Bertemu dengan dokter. Tadi saya baru dapat WA ada hari ini kemarin ya sampai hari ini ada 9 dokter yang meninggal dunia seluruh Indonesia di data ID ya. Jadi memang corona ini tidak main-main ya. Jadi ya mungkin di sela-sela kita untuk menjaga diri supaya jangan kita kena corona ya, tetap pengetahuan kesehatan ini kalau bisa ya secara preventif kita bisa cegah ya, jangan sampai terjadi ya. Contoh tadi wasir, bagaimana kita supaya jangan ada wasir lah. Kalau udah jadi wasir kan harus ke dokter ya kan ya. Dokter Wongso pun mau ketemu pasien takut kan gitu ya, terpaksa mau ketemu di rapid swab dulu. Sementara pasien juga mau ketemu dokter takut, mikirnya pasti ya ini dokter udah megang berapa orang kan gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin membuat kita ini sangat fobia di ya. Kalau saya berpikir ya kita jaga diri kita masing-masing ya, waspada diri. Terus kita makan makanan yang sehat, kita jangan latah-latah ya. Latah-latah itu maksudnya ya keluyuran-keluyuran nggak karuan ya. Karena saya lihat bertambah banyak ya, di Mabes Polri aja sudah bertambah banyak ya. Setiap hari itu pasti nambah itu 10, 20 ya sampai 30 per hari itu di Mabes Polri, nggak ngerti juga gitu ya. Tapi itu cukup membuat kita waspada gitu ya. Ya saya harap di seluruh Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada ya betul-betul waspadalah kita tentang itu gitu. Ya mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Itu ada pertanyaannya kayak Bu Roto? Oh iya, ada satu nih Ya, dari Adinda, siap. Sally. dari Mbak Sally. Ya, izin tadi patofisiologi brain terjadi karena adanya peningkatan rongga panggul. Bagaimana cara mencegah terjadinya dan pasien mana yang harus diwaspadai? Cara mencegah ini, jadi saya langsung aja ya. Cara mencegah terjadinya peningkatan di dalam rongga panggul seperti tadi yang saya katakan ada di faktor resiko. Pertama kegemukan. Kalau gemuk, ya kalau bisa dikurangi. Karena semakin besar perut, otomatis tekanan ke rongga panggul meningkat. Ya, jadi kemudian pasien-pasien yang punya hipertensi tekanan darahnya kan tinggi terus. Jadi aliran darah ke dalam sekitar pembuluh darah di rongga panggul juga meningkat. Ya, jadi intinya itu. Kemudian ibu hamil, kalau ibu hamil mah ya nggak salah sih, karena kan ini hamil ya intinya kalau ibu hamil kita koreksi. Jadi intinya setelah melahirkan kita koreksi dulu, intinya gitu. Jadi semua keadaan yang menyebabkan terjadinya peningkatan di rongga panggul bawah, mengejan seperti itu ya, pernah kebentur ya. Jadi itu semua berpotensi. Jadi pasien mana yang harus diwaspadai? Jadi dari semua itu yang paling bahaya menurut saya adalah sampai saat ini itu karena faktor menurun dan hipertensi. Jadi kalau faktor menurun itu kan dia udah rapuh, dia ada membawa genetiknya. Ditambah ada misalnya hipertensi, aliran darah yang kencang. Kalau pola makan kita masih bisa rubah lah. Kita bisa berikan edukasi, pasien bisa mindsetnya bisa kita rubah, dia akan mengikut ya. Jadi pola makan kita bisa edukasi. Tapi kalau sudah faktor menurun, itu suka nggak suka udah DNA-nya udah turun, mau dirubah mau gimana kan. Terus kemudian hipertensi ini ya sebenarnya kita bisa rubah, tapi kan dia menurun juga. Hipertensi itu menurun ya, bukan penyakit menular tapi menurun. Tapi ya dengan pola hidup sehat, kita tidak merokok, jangan stres, cukup tidur, itu bisa, tekanan darah itu bisa kita kontrol ya. Jadi pasien mana yang harus diwaspadai itu yang saya sebutkan, yang intinya kita tidak bisa intervensi, tapi memang sudah dari sononya sudah diturunkan, itu repot. Kita mau intervensi juga berat. Ya, yang penting kita bagaimana
bergaya hidup sehat, pola hidup sehat, pasti akan minimal. Keluarnya pasti akan minimal. Kalaupun terjadi wasir pun akan minimal. Ya, saya aja juga pernah kok. Tapi ya segitu-gitu aja, nggak ada yang berat. Ringan lah, selesai. Ya, kopi juga nggak boleh. Ya, dikurangin. Intinya seperti itu, Mbak Sally. Oke. Terima kasih dokter atas Ya, penjelasannya. Eh, ini sudah di 11.35. Kayaknya kita sudah harus masuk ke kesimpulan ya dokter. ya, Kalau tadi kan aku lihat dari paparannya dokter nih berarti yang kira-kira agak sulit untuk bilang tidak dengan wasir ibu hamil ya berarti ya. ya. Kalau ibu hamil ya, apa boleh buat. Tapi tadi aku dengar penjelasan dokter dari kesekiannya untuk sembuh atau pulang bagus kembali, wasir itu memungkinkan sekali gitu ya dok. Ya, bisa. Teknologi operasi juga sekarang juga udah mulai bagus kan, itu ada yang saya bilang laser itu. Jadi pakai stapler. Jadi hasilnya lebih bagus, angka di lamanya dirawat lebih singkat. Jadi bisa cepat pulang. Monggo dokter yang mau disampaikan untuk kesimpulan supaya kita juga ada yang dibawa pulang mindset kita tentang wasir. Ya. Jadi intinya semua khususnya untuk penyakit ini ya, untuk wasir, intinya semuanya itu diperbolehkan, tapi tidak boleh berlebih, cukup secukupnya saja. Jadi semua yang cukup tidak berlebih ya pasti bisa memberikan kita kesehatan yang maksimal. Nah, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. J. Bagaimana dokter Davi? Ya, Bapak Ibu sekalian, Dr. Andri Wongso, makasih banyak ya Dinda. Ya, Bang. Meluangkan waktu. Ya memang pembicara kita selalu kita ambil dari dari anggota Polri ya, dokter anggota Polri dan PNS maupun anggota Polri gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu mungkin sering-sering lihat IG ya, Instagram atau Facebook yang bernama Promos Pusdokes Polri. Kita akan iklankan untuk Sabtu depan apa topik yang akan kita bicarakan. Dan sebenarnya sudah banyak topik-topik, silakan Bapak Ibu lihat di YouTube channel namanya Promos Pusdokes Polri juga. Kita sudah bahas tentang jantung, batu ginjal, ya, sindroma metabolik, diabetes, kanker payudara, kanker serviks, sudah sangat banyak. Silakan didengar ya. Ya mudah-mudahan mendapat petunjuk yang jelas bagaimana kita menjaga supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi ya. Salam hormat ya Dinda. Ya, terima kasih banyak. Sama Bapak Ibu, salam hormat. Bu Rotwa, terima kasih banyak. Silakan kita tutup. Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar, terima kasih Dokter Andi. Kita ketemu lagi di acara webinar berikutnya. Salam sehat. Salam sehat, makasih. Terima kasih.